Bismillahirrahmanirrahim. Babul ammi, bab umum. Ini masih perkara-perkara yang bertalian dengan lafaz. Ya, kemarin itu bab apa itu? Amr, nahi. Nah, sekarang babul am. Wa ammal ammu, adapun am, fahuwa, maka am itu adalah ma'amma syai'ain, perkara yang mengumumi dua perkara, faso'idan, dan lebih, min ghairi hasrin, tanpa adanya batasan. Maksudnya tanpa ada batasan itu ya apa? Ya minimal dua. Kalau dia itu kena kepada dua perkara, berarti dia sudah sah disebut umum. Berapa batasan bisa disebut umum? Tidak ada batasan. Min ghairi hasrin. Nah, umum ini dia diambil dari apa? Maksudnya diambil dari apa? Maksudnya kata asalnya apa? Dari amma. Kalau di dalam percakapan sehari-hari itu seperti amamtu Zaidan au Amron bil ato. Aku mengumumkan Zaid atau Amr dengan pemberian. Berarti yang kena pemberian ini dua. Nah, dua sudah sah disebut umum. Wa amamtu jami'an nasi al ato'a. Dan aku mengumumkan. Maksudnya mengumumkan itu ya mencakupkan jami'an nasi, kepada seluruh manusia apa? Al-ato'a, pemberian. Berapa orang ini? Ya mau berapa orang aja terserah, dia umum. Karena umum itu batasannya tidak ada batasan. Cuman batas bawahnya ada dua minimal. Ai syamal tuhum bihi, yaitu aku meliputi mereka, yaitu jami'un nas bihi, dengan pemberian. Fafil ammi syumulun, maka di dalam am itu ada syumul. Maka di dalam am itu ada syumul. Syumul ya mencakup, ada ketercakupan. Wa alfazuhul mawdu'atu lahu arba'atun. Dan lafad-lafad am yang mana al-mawdu'ah diwadok, dikhususkan secara asal, lahu, bagi am, arba'atun, ada 4. Apa saja itu? 1. Al-ismul wahidu al-mu'arraf bil alifi wal lami. Ismul wahid itu maksudnya isim mufrad. Isim mufrad yang ditakrif dengan alif dan lam. Jadi takrif itu banyak nanti. Jadi mu'arraf itu diantaranya dengan idhofat. Dengan idhofat pun jadi takrif. Cuman kalau takrif dengan idhofat, dia tidak menunjukkan kepada umum. Kalau isim mufrad dimasuki alif lam, itu bisa menunjukkan kepada umum, tapi tidak mutlak. Nahwu innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, benar-benar ada di dalam kerugian. Jadi yang kena oleh kerugian siapa? Insan secara umum begitu. Bisa jadi. Cuman nanti ada tasniyah. Ada istisna. Ada pengecualian begitu. Cuman kalau melihat dari segi ini, yang kena oleh khusrun, yang terkena oleh kerugian itu manusia secara umum. Maksud secara umum itu yasmul, kepada manusia begitu. Kepada yang sah disebut manusia. Nanti Zaid sah disebut manusia enggak? Rugi. Khalid sah disebut manusia berarti rugi begitu. Ini rugi. Itu syumul. Makanya nanti ada yang dikecualikan dari ayat ini, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, Zaid ini dia rugi, cuma dia dikecualikan. Zaid ini apakah dia beriman, beramal soleh, berarti tidak termasuk yang rugi. Ya, jadi ini bagaimana kita memahami nas itu.
Apalagi wasmul jama'i al mu'arraf bil lam. Isim jamak yang dijadikan ma'rifat bil lami dengan alif lam. Nahwu faqtulul musyrikin, seperti bunuhlah oleh kalian orang-orang musyrik secara umum. Zaid musyrik, bunuh. Khalid musyrik, bunuh. Mamat musyrik, bunuh. Itu sah perintah membunuh ini kepada orang musyrik secara umum. Ya cuma nanti ada yang dikecualikan. Ya. Ada yang dikecualikan. Makanya kalau misalkan ngaji Qur'annya itu cuma satu ayat ini saja, jadinya radikal. Ya. Tidak semua musyrik itu harus dibunuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kalau bacanya cuma ayat yang ini aja, ya wajar kalau jadi radikal itu. Maksudnya ya salah. Apalagi wal asmaul mubhamatu, dan isim yang mubham. Isim yang mubham. Ka'man, seperti isim man. Fiman yaqilu, pada yang berakal. Pada yang berakal. Dia umum, tapi kepada yang berakal saja umumnya itu. Seperti apa? Man dakhala dari fahuwa aminun. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahku, maka dia itu aman. Nah, jaminan aman ini untuk siapa? Umum, bagi seluruh yang berakal. Nah, kalau misalkan ayam masuk kemudian disembelih, ya tidak menafikan perkataan ini begitu. Orang masih dalilkan sekedik bisa. Tos, cek, ageng teuing nya. Sekedik bisa keluarkan deui. Cek, tos. Nah, apa tadi? Beriman ya. Nah, kaman fiman yaqilu, seperti lafad man pada yang berakal. Kaman dakhala dari bahwa aminun, seperti apa? Barang siapa yang masuk rumahku maka dia aman. Jadi siapa yang dijamin dengan keamanan ini? Ya semua yang berakal. Maksudnya umum kepada semua yang berakal. Wa ma fima la yaqilu, dan seperti apa? Lafad ma. Ma ini mubham. Siapa itu ma? Ya ma aja. Fima la yaqilu, pada perkara yang tidak berakal. Nahu maja'ani minka akhadtuhu, apapun yang datang kepadaku darimu maka aku akan mengambilnya. Dari perkataan ini apa yang akan aku ambil? Semua perkara secara umum. Apa dalilnya? Ya ma itu. Paham ya? Jadi nanti misalkan ini ngomongnya sama Zaid nih. Zaid ini mau bawa apa aja pasti diambil sama kita itu. Ya, dia bawa mobil Ferrari diambil, bawa Tarasi diambil, bawa istri diambil. Pokoknya apa-apa yang datang darimu, hai Zaid, maka aku akan mengambilnya. Maksudnya aku akan mengambilnya ini kepada apa? Ya semua perkara, tapi ini mah layak kilu, bagi semua yang tidak berakal. Paham ya? Wa ayyu, atau wa ayyi disebut bahasanya, wa ayyi istifhamiyatan au syartiyatan au mausulatan. Baik ayyunya itu dia istifham atau syarti atau mausulah. Fil jami'i, pada seluruh. Maksud pada seluruh itu apa? Ai man yaqilu wa ma la yaqilu, pada yang berakal dan pada yang tidak berakal. Nahu seperti ayyu abidi ja'aka
uhsinu ilaihi, uhsin ilaihi. Ayyu abidi ja'aka uhsin ilaihi. Hamba manapun, uhsin, asin ilaihi. Hambaku yang manapun yang datang padamu, maka berbuatlah baik engkau kepadanya. Misalkan saya punya hamba 10. Saya ngasih tahu sama kamu itu. Nih, hambaku yang manapun yang datang padamu, maka berbuatlah baik kepadanya. Mana di antara hamba-hambaku ini yang diperintahkan olehku kepadamu untuk berbuat baik kepadanya? Itu bukan semuanya, itu sebetulnya umum begitu. Jadi umum itu sumul. Umum, nggak harus semuanya, pokoknya yang datang manapun itu. Jadi kalau saya misalkan punya hamba 10 nih, hamba saya 10. Yang satu namanya Zaid. Idza ja'aka Zaidun fa ahsin ilaihi. Apabila datang kepadamu Zaid, maka kamu berbuat baiklah kepada Zaid. Karunya iya si Zaid mah. Itu umum gak tuh? Enggak umum. Nah itu Zaid saja satu. Zaid. Tapi idza ja'aka ayyu abidi. Hamba sahaya manapun punyaku yang datang kepadamu, maka berbuatlah baik engkau kepadanya. Lah mana yang disuruh berbuat baik kepadanya itu? Hamba saya yang mana? Yang manapun, bukan semua. Yang manapun. Nah itu umum. Karena perintah untuk berbuat baiknya umum. Bil qayyid idza ja'aka. Jika datang. Jadi umum jika datang. Kalau yang datangnya satu. Kayak datangnya 5. Yang datangnya 10. Nah itu. Paham? Dari mana kita paham seperti itu? Dari ayyu abidi. Wa nahu ayyul asya'i aradta a'toitukahu. Dan seperti di dalam perkataan apa? Ayyul asya'. Perkara apapun yang engkau mau, maka aku akan memberikannya padamu. Perkara apapun. Nah, apa yang saya mau, apa yang akan saya berikan padamu dari bahasa ini? Perkara apapun secara umum dengan qayyid yang kau mau, begitu. Dengan qayyid yang kau mau. Kalau engkau nggak mau, nggak dikasih. Tapi janji memberi ini umum kepada semua perkara. Tapi dengan qayyid apa yang kau mau. Pahamnya? Dari mana kita tahu seperti itu? Dari ayyu. Wa aina fil makani. Dan seperti lafaz aina pada tempat. Nahwu aina ma takun akun ma'ak. Dimanapun kau berada, aku akan berada di sana bersamamu. Nah itu. Nah, tempat mana yang aku akan bersamamu itu? Dimanapun, umum. Dengan qayyid yang kamu ada di sana. Dengan qayyid yang kamu ada di sana. Wa mata fi zaman. Dan seperti lafaz mata pada zaman. Ini pun umum. Nahwu mata syi'ta ji'tuka. Ini mah juga nuker kasmaran. Yuna nulis. Dimanapun kau berada, maka aku akan ada di sana. Kapanpun engkau mau, aku datang padamu. Sebut saja waktunya, panggil aku 3 kali. Gitu. Kapanpun kau mau, begitu ya. Nah ini berarti kapannya ini kapan? Semua waktu yang ditaksis, yang kau mau di situ. Jadi yang engkau mau pada waktu manapun itu umum. Maka aku akan datang padamu. Lamun temogok, pakai qayyid aja. Lamun temogok, qayyid nanti dimanapun engkau mau, kapanpun engkau mau, pun temogok. Lamun pas kapan engkau mau itu bersamaan dengan mogok, wah itu mah apa? Nggak jadi begitu. Saya itu balik gambarkan. Mana yang udah datang cina? Wa ma fil istifham. Dan seperti lafadz ma di dalam istifham, bertanya. Nahwu ma indaka.
apa yang ada di sampingmu. Jadi pertanyaan istikhbar ini, istifham itu kan dia apa ya? Jadi kalau ma itu dia istikhbar an hakikati syai'. Dia mencari kabar tentang hakikat sesuatu. Jadi hakikat sesuatu yang ada di sisimu itu apa? Nah, maknya ini dia umum kepada apapun yang ada di sisimu. Umum. Maka jawab apa saja yang ada di sisimu itu. Ya. Nggak di sisimu. Main daka. Wal jaza, dan di dalam jaza, wakal jazai, dan seperti ma di dalam jaza. Jaza itu apa ya? Balasan. Nahwu ma ta'mal tujzabih. Seperti apapun yang engkau kerjakan maka akan diberi pahala. Nah, janji akan diberi pahala itu pada perbuatan apa? Apapun itu, umum. Secara umum. Wa fi nuskhatin, di dalam naskah yang lain, dan di dalam satu naskah ada tambahan di situ, wal khobari, dan khobar. Itu sebagai badalul jaza. Jadi wa ma fil istifhami wal khobari, dan ma di dalam istifham dan di dalam khobar. Nahwu alimtu ma alimta, aku mengetahui apa yang engkau ketahui. Aku mengetahui, apakah aku mengetahui semua yang kau ketahui? Bukan. Bukan, pokoknya bukan. Jadi sumul itu begini. Contoh misalkan ya, kamu punya pengetahuan 10. Saya itu punya pengetahuan 1 dari 10 yang kamu ketahui. Apa nih? Saya tahu 1 dari 10 yang kamu ketahui. Saya itu bisa berkata begini, alim tu ma alim ta, aku tahu apa yang kau tahu. Tapi umum. Ya yang mana itu? Ya umum saja. Sah. Jadi tapi umum. Yang mana we? Tapi tidak menunjukkan semua. Jadi umum itu makanya sumul. Sumul itu dia kayak tadi, kayak hamba manapun yang datang padamu, maka berbuat baiklah. Datang si A kadinya, datang si B kadinya, datang si C kadinya. Begitu. Ya kalau alim tuh alim tak, aku tahu apa yang kau tahu. Itu kan umum. Coba kela tahu nu mana lu saya tanya hote mana? Ya aing nyaho cenah di jero teh maneh kela nu mana? Paham? Tapi kan perkataan itu umum, bisa kemana saja masuknya itu. Ada sumul. Kayak uktulul musyrikin kan tidak semua musyrik tuh dibunuh. Tapi umum. Sumul. Paham? Paham ya? Kalau umum itu satu ya yasduk. Ya. Tapi dia perintahnya umum begitu. Hamba manapun yang datang padamu, maka berbuat baiklah. Lah 1 nanti yang datang, ya udah 1 itu. Jadi itu semua. Wa ghairihi, dan yang selain yang disebutkan, dan selain khobar. Kal khobari alan nuskhatil ula wal jaza ala tsaniyah. Wala fin nakirat, dan lam di dalam nakirat, itu pun menunjukkan umum. La rojula fid dari, tidak ada laki-laki di dalam kamar atau di dalam rumah. Tidak ada laki-laki. Jadi yang dinafikan dari kamar, dari di dalam kamar, itu laki-laki yang mana? Umum. Umum. Ya. Umum itu mah. Jadi umum laki-laki itu nggak ada. Jadi kalau ada 1 laki-laki di dalam rumah, itu perkataan ini sidik atau kadhib? Kadhib. Harus kosong. Nah nanti ada salbul umum, ada umum salab. Beda itu tuh. Beda. Ada umum musalbi, ada salbul umum. Kalau salbul umum itu begini.
kemarin tidak semua murid datang. Murid ada 10 nih. Murid ada 10. Saya ngomong, kemarin tidak semua murid datang. Perkataan itu benar nggak? Kalau yang datang 9. Benar. Benar nggak kalau nggak ada yang datang? Kemarin tidak semua murid datang. Nggak ada yang datang. Benar nggak tuh? Benar juga. Ya tidak semua. Jadi kan semua ini tidak datang begitu. Ya kalau semua tidak datang itu mau yang datang 1 benar, mau yang datang 2 benar, mau yang datang 9 benar, mau nggak ada yang datang benar. Kalau semua datang baru salah. Tidak semua. Tak semua. Lagi. Halo. Nah itu namanya apa? Salbul umum. Kalau umum salab, tidak satu pun murid datang kemarin. Itu umum salab. Jadi tidaknya masuk ke semua afrod dari yang maslub. Ya, tidak ada yang datang murid. Semuanya tuh, semua murid tidak datang. Itu mati hiji jacan. Lamun umum salab, lamun salbul umum berarti apa? Nafi ini kepada umum. Paham? Nah itu. Jadi makanya kita pahami umum. Umum itu bukan istighraq semua jenis, bukan. Bukan. Ya. Ya, di dalam nafi apabila ada isim mufrad dia terkena la, berarti dia umum. La rojula fid dari. Tidak ada umum. Jadi yang disalab itu umum. Umum rojul. Umum rojul. Ya, karena ini maslub. Mana yang maslub itu? Rojul. Jadi tidak ada satupun afrod. Tidak ada satupun afrod. Illa rojula fiddar. Paham? Jadi kalau misalkan nih di dar ini ternyata ada satu rojul, ini benar atau salah? La rojula fiddar. Kadhib. Ini maksudnya apa? Umum salab. Umum salab. Wal umumu, ya itu. Pahamnya? Paham? Atau bingung? So, begini umum ya. Umum nih. Aduh. Saya nyuruh nih. Muliakanlah olehmu Zaid. Perkataan muliakanlah olehmu ini masuk kepada dua perkara atau lebih atau tidak? Berarti masuk kepada dua perkara atau lebih tidak? Tidak. Berarti perkataan muliakanlah olehmu Zaid, maka perintah untuk memuliakan ini tidak masuk kepada dua. Berarti tidak umum. Ya. Nah, umum minimal dua. Ya. Akrim Zaidan au Amron. Muliakanlah olehmu Zaid atau Amr. Perkataan muliakanlah ini masuk kepada dua perkara enggak? Masuk. Berarti umum enggak tuh? Umum. Apakah harus keduanya? Enggak. Satu pun cukup. Paham? Berarti umum. Sekarang, uqtulul musyrikin. Bunuhlah oleh kalian semua musyrikun. Lah ini perintah membunuh ini hanya kepada satu musyrik atau umum kepada musyrik? Umum. Apakah harus semua nanti? Enggak.
Beda lagi urusnya. Bisa ke semua? Bisa. Cuman alif lamnya ini dia nanti dimanai lil istighraq. Alnya lil istighraq. Kalau biar nggak pusing pakai kullu. Uqtulu kullal musyrikin. Jelas itu mas seluruh berarti. Berarti itu mah apa perintahnya itu kepada semua afrod musyrik. Paham? Nah sekarang kalau di dalam nafi ya yang dinafikan itu jenis umum, berarti otomatis nggak ada satupun, otomatis itu mah. Jadi kalau di dalam perintah atau di dalam khobar itu belum tentu yasdu kepada semua. Dia yasdu kepada semua, tapi tidak harus semua. Paham? Ya pangnyokotkeun sendal nu mana weh tuh. Nah aku kudu kabeh dicokot. Enggak, tapi perintah untuk mengambil sendal itu kepada yang manapun bisa. Hah? Teu sanuhiji. Pangnyokotkeun sendal nu mana bae. Jadi perintah mengambil sendal itu biasa kepada sendal yang manapun, objek. Bisa kepada sendal yang manapun, tapi tidak semua sendal harus diambil. Juga cukup. Paham? Cuman kalau menafikan, ya kalau apa? Menafikan ini otomatis dari semua. Tidak ada satupun sendal. Secara umum. Iya kan? Tidak ada sendal di dalam rumah. Berarti nu dinafikan. Nah sebetulnya jenis sendal, mana jenis sendal itu yasduk kepada semua afrodnya. Berarti semua afrodnya ini dinafikan, tuh bedanya gitu. Paham? Maka apa? Syumul umum di dalam nafi itu lebih jelas daripada di dalam perintah. Kalau di dalam perintah itu ambilkan sendal. Nu mana be? Kita teh nu mana wae teh cokot kabeh. Jawa hiji. Itu tetapi jadi kadang satu yasduk, kadang dua yasduk, kadang tiga yasduk, kadang semuanya juga yasduk. Tapi kalau nafi itu jelas, pasti kepada semua karena yang dinafikan itu jenis, sedangkan jenis ini dia masuk kepada semua afrod, maka menafikan jenis, menafikan afrod semua. Kosong itu mah jelas. Paham ya? Tapi kalau misalkan tadi dalam khobar, dalam perintah, terus dia masuk pada lafzul umum, yang mana lafzul umum tadi itu banyak macam-macamnya itu ada ma, ada man, ada ayu, kemudian ada isim mufrad dengan alif lam, ya itu beda-beda. Paham ya? Makanya kita kadang-kadang butuh ta'yin, ya. Uqtulul musyrikin, semua. Butuh ta'yin. Ini berapa sih yang diperintahkan itu? Begitu. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu semuanya ada di dalam kerugian. Lah Nabi gimana? Illah. Kan gitu kan. Jadi bingung juga kita itu dalam memaknai umum ini. Cuman yang jelas dia umum tidak menunjukkan sesuatu dia kepada seluruh afrod, tidak menunjukkan. Paham ya? Itu ada nanti apa? Di dalam Al-Baqarah tuh. Innallaha wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Itu mah enggak umum sih. Soalnya itu nakiro. Ayo kalau salah. Salah contoh. Kemudian paham ya sampai sini umum ya? Nah sekarang kita membahas apa? Umum ini hakikatuhu apa? Wal umumu min sifatin nutqi. Dan umum ini dia termasuk sifat bagi pembicaraan, sifat bagi omongan. Itu saya emang gak suka ini pakai ini. Bisa dipasang lagi teh ini mah.
Tambah panas itu kamu. Oh iya. Enak ini dingin. Umum itu termasuk sifatun nutqi, termasuk sifat bagi pembicaraan. Paham nggak maksudnya nih? Nggak. Jadi kalau saya ngomong nih kayak tadi, la rojula fiddar, ya, atau uqtulul musyrikin, berarti yang diperintahkan untuk dibunuh itu musyrikin secara umum. Berarti musyrikin ini dia masuknya umum atau tidak? Umum. Berarti engkau boleh memahami perintah saya ini bersifat umum. Paham? Nah, maka umum ini untuk nutuk. Kalau dia itu pembicaraan, baru boleh disebut umum. Kalau dia bukan pembicaraan, dia tidak boleh disebut umum. Maka diteruskan wala yajuzu da'wal umum fi ghairihi, dan tidak boleh mengklaim umum pada selain perkataan. Minal fi'li wa ma yajri majroh. Misalkan seperti perbuatan atau yang semisal dengan perbuatan. Nah, bagaimana nih? Ini kan untuk memahami nas, ya. Misalkan nih, aqimus sholah, dirikanlah oleh kalian semua as-sholat. As-sholat itu dia lafadz mufrad dengan alif lam, ya. Berarti untuk mengerjakan perintah itu kita harus mengerjakan sholat apa? Sholat apa saja. Berarti perintah itu umum kepada semua sholat. Ya, umum kepada semua sholat. Paham? Berarti kita boleh nggak memahami itu kita sholat subuh? Boleh. Sholat duha? Boleh, karena kalau dari situ saja berarti as-sholah di situ dia bersifat umum. Nah sekarang kalau dia bukan nutuk, bukan pembicaraan, dia tidak boleh disebut umum. Seperti apa misalkan? Seperti perbuatan atau yang semisal dengan perbuatan. Seperti apa? Kama fi jamaihi alaihi salam bainas sholataini fis safar. Sebagaimana di dalam menjamaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara dua sholat di dalam safar. Rawahu al-Bukhari, meriwayatkan kepada hadis itu siapa? Al-Imam Bukhari. Fa innahu la ya'ummus safarat tawila wal qasira, maka hukum bolehnya qasar itu la ya'ummus safarat tawila wal qasira, tidak umum kepada safar tawil dan safar qasir, tidak. Paham nggak? Paham. Iya kan Rasulullah kan safar nih. Di dalam safarnya itu beliau apa? Mengqasar sholat. Mengqasar sholat. Berarti dari perbuatan Rasul itu kita bisa tidak mengambil kesimpulan bahwa qasar ini diperbolehkan pada safar. Boleh. Boleh. Rasul safar kan? Ya kan dicontohkan sama Rasul. Berarti bisa dijadikan dalil kan? Rasul bilang nggak, qosorlah sholat dalam keadaan safar, atau jika kamu dalam keadaan safar maka qosorlah sholat. Nggak ada kan? Nah kalau misalkan ada, kemudian safar ini lafadznya umum. Idza kuntum fi safarin atau idza kuntum fis safar. Apabila engkau di dalam safar, itu perkataan Rasulullah tuh. Berarti kan safarnya umum. Umum itu kan berarti masuk kepada semua anwa. Berarti ada qasir ada tawil. Kalau itu perkataan Rasulullah, berarti safar kita ke Pengkolan pun bisa diqasar. Nah itu. Ya, padahal Rasulullah itu belum pernah berkata-kata. Qasorlah oleh kalian sholat di dalam as-safar secara umum, tidak. Tapi Rasulullah pernah berbuat safar. Pernah berbuat qasar di dalam waktu safar. Kemudian kan dinukil tuh saya Imam Bukhari perbuatan Rasul itu
Apakah bisa menjadi dalil bagi kita untuk mengqashar sholat pada safar? Bisa, tapi tidak secara umum. Tapi safarnya tidak umum. Paham? Safarnya tidak umum. Safar yang mana? Oh ya, safar mana aja? Nggak bisa. Rasulullah itu waktu mengqashar, safarnya ini dia safar qasir apa safar tawil? Safar tawil. Maka safar yang qasir, yang pendek jaraknya tidak boleh. Karena ini dari perbuatan Rasul, bukan dari perkataan Rasul. Kalau dari perkataan Rasul bisa disebut umum. Tapi karena ini dari perbuatan Rasul, maka tidak bisa disebut umum. Contoh misalkan seperti apa? Seperti jima di bulan Ramadan. Jima di bulan Ramadan itu kafaratnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Itu lafadznya begitu. Maka berpuasalah kamu 2 bulan berturut-turut. Itu berarti lafadznya. Ya. Berarti itu umum. Perintahnya umum. Kemudian ada sahabat yang jima bulan Ramadan itu. Terus ngadu sama Rasulullah. Bukannya disuruh puasa, malah dikasih kurma. Nah, ngasih kurma ini dia umum kepada semua yang berjima di bulan Ramadan atau khusus buat orang itu saja? Khusus. Kenapa khusus? Nah, itu perbuatan. Sedangkan yang tadi perkataan. Ya. Jadi tidak berlaku umum. Udah berarti mulai besok. Oh, ini tidak berlaku umum. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu ya, beliau itu kadang-kadang berlaku sebagai mufti, kadang-kadang berlaku sebagai qadhi, kadang-kadang berlaku sebagai nasih, kadang-kadang berlaku sebagai muallim. Jadi komplit di Rasulullah mah. Ya, komplit. Lengkap. Jadi ini apa? Qanun am. Qanun amnya apa? Qanun amnya itu kalau ada orang yang jima di bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu yang dijadikan qanun am. Qanun am apa? Hukum, ketentuan hukum umumnya yaitu. Cuman tatkala ada orang datang sama Rasulullah, nah itu kok malah dikasih kurma. Itu lagi jadi qadhi. Nah kan pertamanya juga disuruh puasa. Sebetulnya itu kan diberi kurmanya itu apa gara-gara dia jima bulan Ramadan? Bukan, gara-gara gak punya makan. Makanya kata ulama Syafi'iyah begini, kalau misalkan dia nggak punya gimana? Ini udah jima bulan Ramadan nih sama istrinya. Cuman dia disuruh puasa yang nggak mampu, disuruh bayar yang nggak bisa, disuruh mereka ke nama saya apalagi. Ini nggak punya duit, boleh nggak dikasih kurma? Boleh kasih kurma. Ya gimana ya dia nggak punya duit, kasihan kan? Ari maneh ka dieu naik naon? Nyata cabe teh ngorondang. Saking gusieun, saking takut sama Allah, dia datang ke qadhi. Gimana saya ini jima di bulan Ramadan? Kata qadhinya itu ya kamu puasa 2 bulan, nggak bisa. Kasih makan sekian, nggak bisa. Mereka nama saya sama nggak bisa. Adik kamu kesini naik apa? Ya setengah jalan mah naik bis. Habis ongkos jalan. Aduh. Ada ongkos buat pulang nggak? Nggak. Ya udah, nih buat ongkos, nih buat istri kamu, nih buat anak kamu. Boleh nggak tuh? Boleh. Tapi kata Syafi'iyah begini, dia tetap wajib salah satu di antara itu. Jadi hutang. Tetap kafaratnya itu jadi hutang. Di luar konteks itu kan Rasulullah, kan di luar konteks. Jadi nggak bisa, ini berlaku umum. Jadi itu mansuh. Paham ya? Wal umumu min sifatin nutqi. Nah, kama fi jam'ihi alaihi salam baina sholataini fi safar rawahul Bukhari. Fa innahu la ya'ummu safarat tawila wal qasira. Nah, safarnya ini tidak umum kepada yang tawil dan yang qasir. Fa innahu innama yaqa'u wahidun minhuma. Karena Rasulullah mengerjakan qasar salat
hanya pada salah satu di antara dua safar ini. Itu yang tawil, tidak pada yang qasir. Wa kama fi qadaihi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati lil jar. Dan sebagaimana keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah dengan akad syuf'ah lil jari bagi tetangga. Paham akad syuf'ah ini? Akad syuf'ah itu begini. Abdi misalkan yang Pak Budi ya pengen dekat rumah nih. Pak Bud, orang beli rumah yuk hiji, orang kita sekat nih setengah, Pak Budi di sini, nanti saya di sini. Ya, oke, setuju. Pas udah dibeli nih, berapa harganya? 200 juta. Berarti saya 100, Pak Budi 100. Nah pas mau ditempatin, nah, ayah mantan Pak Budi. Saya cedak, mau cakap itu. Wah Abi di galuh 200. Bagian Pak Ustadz. Sama saya dibeli itu 200. Dijual. Enggak tuh dijual 200. Lepas nempatin mana Ustadz. Kalah mantan. Aduh. Kata siapa? Kata Pak Budi teh, pi omongan. Lainan naon salah pi omongan. Ustadz. Nari Ustadz kalau dijual ke batur kan saya ini di sini mau sama Ustadz. Ini sama Ustadz malah dijual ke itu. Ya tuh cuan gimana lagi. Aduh nggak mau, saya nggak bisa kalau kayak gini. Jadi udah keluar duit 100. Nempatin rumah jadi nggak bisa. Akhirnya datang ke Kodi, Pak Kodi, apa? Saya ini begini dan begitu. Kata Rasulullah datang tuh. Kata Rasulullah gimana? Kata Rasulullah, ya udah, duit yang dua, gimana ya itu nanti? Apa Pak Budi bisa nggak bayar ke ke mantan? Bayar ke mantan 200, boleh? Ya udah. Siniin duitnya, nanti saya bayarin. Itu jadi rumah semuanya punya Pak Budi gitu. Ditebus. Itu kan sebet kemantan. Itu kan seharusnya jual beli itu kan ada ijab kabul, ada antarodin. Si mantannya udah jelas gak mau. Lah makanya dibeli juga mau bareng. Ya. Tapi si Kodi ini dia membeli dengan paksa. Membeli dengan paksa. Lah itu tidak berlaku umum. Maksudnya tidak berlaku umum gimana? Bisa nggak nanti kita sama sendal, sama mobil? Nggak bisa itu, nggak bisa berlaku umum. Khusus di dalam asyuf'ah lil jar bagi tetangga. Nanti nggak bisa ada orang datang kata Abah teh. Abah tuh mantannya itu deh. Mantan-mantannya mau deh kata Abah teh. Kak Kodi aja. Ustad. Saya belilah punya Pak Budi ini 200. Kata Kodi teh, "Oke. Sini duitnya 200. Nanti saya kasih ke Pak Budi." Tahu Pak Budi itu di apa? Di apa itu? Kalau bahasa nanti di orang teh. Bukan, dieksekusi. Nggak tahu-tahu kasur dikeluarin. Kasur dikeluarin. Terus lemari dikeluarin. Coba berita. Ini perintah siapa? Perintah Kodi. Kenapa? Ini ganti rugi ini udah 100 juta. Abah yang mau nempatin di situ. Enggak bisa. Kenapa? Itu hanya berlaku bagi jar saja, bagi tetangga saja. Jadi yang bisa itu jaruhu. Selain itu tidak bisa. Itu syuf'ah namanya. Paham? Nah itu syuf'ah itu dia perkataan Rasulullah atau perbuatan. Maka tidak berlaku secara umum. Dia hanya bagi jar saja. Rawahu an-Nasa'i anil Hasan mursalan. Fa innahu la ya'ummu kulla jarin lihtimali khususiyatin fi dzalikal jar. Maka perbuatan itu pun ini malah apa lagi ya? Tidak umum kepada semua tetangga. Karena bisa jadi tetangga itu memiliki khususiyah. Iya yang masalah ya. Jadi bisa jadi khusus. Apakah nanti semua tetangga bisa kayak gitu? Nggak bisa. Ya, ini rumah jangankan satu rumah disekat. Ini bisa kayak gini. Ini rumah nomor 106 A, ini nomor 107A. Misalkan, ya, dia mau diam di situ karena ada orang di sini. Ada temannya, ada sahabatnya. Pas giliran mau nempatin atau setelah menempati beberapa waktu, dia jual sama orang lain tanpa ngomong. Ini kan jadi nggak mau kan? Udah mending saya beli aja dua-duanya. Begitu. Nah, akhirnya nanti punya hak beli paksa si Kodi ini sama orang ini. Apakah semua tetangga bisa kayak gitu? Nggak bisa semua. Ya kalau bisa semua ya enak lah.
Ya, orang tungguan lah kuriak tetangga orang tuh ya. Sade, orang datang ke Kodi, Pak Kodi, iya tolong di, nggak bisa buat semua. Karena mungkin ada khususianya, ada kalau khususianya ada mungkin bisa begitu. Paham? Jadi dia tidak berlaku umum. Kullajarin lihtimali khususiyatin fi dzalikal jar. Selesai. Itu bab apa? Umum. Ada pertanyaan? Tidak ada? Aman? Ya sudah, kalau tidak ada tutup apa short ya? Tutup ya. Ada harus bikin itunya dulu, contoh-contohnya dulu. Konsepnya. Udah bikin konsep. Mudah-mudahan orang sadayana diapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi majelis janten kafarot kanu kalepatan orang sadayana uga nyanten wasilah kempelna orang sareng sholihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.